Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berhadir dalam perkuliahan kimia lingkungan pada hari ini. Jadi untuk minggu ini ya sudah pertemuan ke-9 ya kalau tidak salah. Nah, kita ini mulai masuk ke pencemaran yang ditimbulkan oleh salah satu kontaminan atau polutan yaitu pestisida. Nah, jadi learning outcome dari perkuliahan kita pada hari ini adalah setelah selesai mengikuti perkuliahan, yang diharapkan Anda adalah kalau misalnya Anda ditanya pestisida itu apa, Anda bisa menjawab, jangan cuma jawab pestisida itu obat nyamuk gitu loh, atau pestisida itu kayak baygon, vape gitu, itu pestisida ya. Tapi apa sih sebetulnya pestisida? Kemudian juga pestisida sendiri sebetulnya bisa dibagi lagi menjadi beberapa macam atau beberapa golongan. Jadi setelah mengikuti perkuliahan ini, Anda bisa menyebutkan apa saja macam-macam pestisida dan penggunaannya itu untuk masing-masing pestisida tersebut itu apa saja. Kemudian juga secara luaran yang juga diharapkan adalah Anda bisa menyebutkan secara umum apa sih dampak negatif dari pestisida terhadap manusia pada khususnya dan makhluk hidup pada umumnya. Tapi kalau misalnya untuk interaksinya dengan sel-sel dalam tubuh itu nanti semester 5 kalau Anda mau mengambil toksikologi lingkungan. Nah, selanjutnya akan ada sedikit pengantar mengenai transformasi dan mobilitas dari pestisida di lingkungan. Ini juga hanya pengantar saja karena rencananya memang pada pertemuan, pokoknya materi terakhir kita adalah mobilitas dari polutan gitu loh. Pestisida ini jadi yang hari ini cukup pengantarnya saja. Nah, oke, jadi kita masuk ke ini dulu, apa sih yang dimaksud dengan pestisida? Jadi, pestisida itu adalah golongan senyawa kimiawi yang secara sengaja kita aplikasikan ke lingkungan. Dan tujuannya apa? Kenapa kok kita mengaplikasikannya? Tujuan dari aplikasi pestisida, tujuan dari penggunaan pestisida itu adalah untuk menekan pertumbuhan tanaman atau hewan yang merupakan hama. Kalau bisa malah ya dieliminir sekaligus gitu loh. Nah, jadi pestisida adalah golongan senyawa kimia yang digunakan di lingkungan dengan tujuan untuk mengeliminir atau setidaknya menekan pertumbuhan dari hama. Hamanya itu bisa hama yang berupa hewan atau hama berupa tanaman. Kok tanaman bisa jadi hama? Ya gulma itu kan contoh dari hama tanaman gitu, plant pest. Nah, kemudian kenapa kok kita rapat-rapat ingin mengeliminir hama tersebut? Karena tujuan utama kita itu adalah untuk melindungi produk pertanian dan industri kita. Oke, jadi kalau misalnya ditanya pestisida itu apa, bisa ya menjelaskannya apa. Nah, kemudian pestisida sendiri itu bisa digolongkan menjadi, ada berbagai macam penggolongan pestisida. Ya kan, segala sesuatu itu bisa digolongkan berdasarkan berbagai macam kriteria. Nah, sekarang pestisida, salah satu cara kita menggolongkan pestisida adalah berdasarkan penggunaannya untuk apa. Nah, kalau misalnya kita melihat pestisida itu digunakan untuk apa, itu bisa dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah insektisida. Insektisida dari kata-kata insek. Ayo, langsung terbayang nggak sih mata kuliah bahasa Inggris bersama saya gitu. Insek serangga. Nah, jadi insektisida itu adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh serangga. Jadi macam-macamnya ada organoklorin,
organofosfat, dan karbamat. Organokloring, organofosfat, karbamat saya lupa strukturnya gimana. Cuma kalau organokloring dari namanya saja sudah kelihatan deh. Merupakan senyawa organik yang mengandung klorin. Organofosfat ya senyawa organik yang salah satu gugus fungsionalnya itu adalah fosfat. Nah, selain insektisida, pestisida itu juga ada yang digunakan untuk menekan pertumbuhan jamur. Menekan pertumbuhan jamur, jadi makanya disebutnya fungisida. Fungi itu kan jamur, ya kan? Kalau misalnya semester 1 dulu belajar biologi umum kan ya macam-macam apa sih namanya nama-nama latin hewan dan tanaman gitu, fungi itu pokoknya jamur-jamuran aja. Fungisida itu jadi pestisida yang digunakan untuk menekan pertumbuhan jamur. Contoh-contohnya ada senyawa golongan tiokarbamat dan seterusnya. Oke, fungisida. Jadi sebetulnya fungisida ini makanya kan ini tadi disebutkan tidak hanya untuk melindungi produk-produk pertanian, akan tetapi juga produk-produk hasil industri. Misalnya kita menggunakan fungisida ini untuk melindungi produk industri kayu, kertas, itu kadang-kadang hasil produknya ini masih disemprot dengan fungisida untuk menekan pertumbuhan jamur. Oke. Herbisida. Kalau herbisida dari kata herbal, langsung ingat jamu nggak sih? Herbisida, herbologi. Ayo, yang suka baca Harry Potter dulu, kalau herbologi itu anak-anak itu belajar apa bersama Profesor Sprout? Belajarnya tentang tumbuh-tumbuhan, ya kan? Nah, sama. Jadi herbisida itu adalah pestisida yang digunakan untuk menekan pertumbuhan tanaman pengganggu, gulma, kemudian juga rumput-rumput liar yang tidak jelas gunanya untuk apa, yang justru apa sih namanya, kadang-kadang justru tanaman liar ini yang lalu pertumbuhan dan perkembangannya itu lebih pesat dibandingkan tanaman yang kita kembangkan sendiri, ya kan? Herbisida itu contoh-contohnya ada golongan paraquat, glifosat, dan propanil, dan seterusnya. Kemudian ada rodentisida. Rodentisida itu adalah pestisida yang digunakan untuk membunuh hewan pengerat. Hewan pengerat jadi kayak tikus. Nah, racun tikus itu tergolong rodentisida. Kemudian juga ada fumigan. Nah, kalau fumigan ini dia udah nggak pilih-pilih gitu loh. Fumigan ini apa sih namanya? Kalau insektisida kan memang komposisinya disusun untuk membunuh serangga. Fungisida ya untuk membunuh jamur. Rodentisida hewan pengerat. Kalau fumigan ini untuk mengeliminir kesemuanya. Jadi kalau fumigasi, makanya biasanya kalau dilakukan fumigasi itu tujuannya sudah betul-betul untuk pembersihan total gitu loh. Termasuk juga mungkin tanaman ini sendiri gitu loh, tanaman apa sih namanya? Tanaman yang kita kembangkan, tanaman utamanya kita itu juga kalau kena fumigan ini juga justru mati gitu loh. Jadi kalau fumigan ini untuk membunuh semua jenis hama pengganggu tadi. Jadi tidak hanya terbatas pada serangga atau jamur atau apa sih namanya tanaman saja, tapi benar-benar semua gitu loh. Contohnya ada cyanida. Cyanida ini kalau misalnya suka baca Agatha Christie atau Sherlock Holmes itu udah sering dengar ya cyanida. Cyanida itu adalah salah satu senyawaan yang toksisitasnya itu memang sangat tinggi gitu loh. Saya dulu pada penelitian S3 pakai cyanida dan itu memang apa sih namanya? Pemakaiannya ketat banget. Saya harus lapor dulu ke kepala lab saya mau pakai apa, dan itu disimpannya di dalam lemari terkunci. Dalam lemari terkunci itu ada berangkas kecil yang terkunci lagi gitu loh, yang what the hell. Oke. Next.
Nah, ini gambaran umum saja, Jadi sebetulnya pestisida sendiri juga sudah sejak lama sekali digunakan untuk tujuannya yaitu tadi untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan produksi panen dengan cara ya hama yang mengganggu tanaman pangan yang dikembangkan itu dieliminir gitu loh. Jadi mulai apa sih namanya? Yang pertama kali direkord penggunaannya itu di Mesopotamia itu sudah beribu-ribu tahun yang lalu. Yang namanya manusia sejarah itu pasti akan berulang deh. Nah, pada awalnya memang sebelum pestisida ini diproduksi secara komersial, sebelum ada pabriknya nih, sebelum betul-betul ada pabrik yang memang khusus bikin pestisida, itu biasanya lalu orang-orang menggunakan produk-produk sampingan sebagai pestisida. Jadi yang digunakan itu adalah sisa-sisa produksi dari barang lain gitu loh. Nah, apalagi semenjak ini ya, apa sih namanya? Semenjak revolusi industri pada saat pemrosesan batu baranya itu kan sebetulnya banyak produk-produk sampingan yang tidak diinginkan dan malah sifatnya beracun. Jadi orang zaman dulu itu lumayan pintar sih mereka. Wah ini daripada meracuni kita, bagaimana kalau untuk meracuni hama saja kan mereka merugikan. Nah jadi digunakanlah senyawa-senyawa produk-produk sampingan itu sebagai pestisida. Akan tetapi generasi kedua pestisida itu baru adalah senyawa-senyawa yang merupakan senyawa organik sintetik. Nah, DDT atau difenil trikloroetan. Ayo, struktur kimianya gimana? Yang sudah ngambil semua atau kimia organik 1, kimia organik 2, kebayang nggak strukturnya seperti apa? Dikloro, jadi dia mengikat 2 atom klor, difenil, 2 gugus fenil, trikloro, ada 3 ion klor lagi, ion klorida yang terikat, kemudian etan. Nah, DDT ini adalah pestisida pertama yang diproduksi secara komersial. Senyawa organik sintetis pertamanya pestisida ini DDT ini. Dan DDT ini pada saat awal pada saat awal penggunaannya ini sangat populer deh. Jadi terutama karena saking efektifnya DDT ini untuk membunuh hama yang otomatis diikuti dengan peningkatan produksi hasil panen di Amerika pada waktu itu betul-betul orang-orang itu di-encourage gitu loh untuk untuk menggunakan DDT ini. Nah, kemudian tapi ya gitu ya, ada konsekuensinya. Nah, jadi beberapa tahun setelah DDT ini mulai dipergunakan secara luas, salah satu orang pertama yang mengemukakan kekhawatirannya akan efek samping dari penggunaan DDT ini adalah Rachel Carson. Yaitu dia ini seorang ahli biologi. Nah, jadi dia menulis kekhawatirannya ini dalam buku yang judulnya Silent Spring. Silent Spring ini musim semi yang sunyi. Kayak buku puisi ya judulnya ya. Puitis gitu. Nah, tapi sebetulnya gini, jadi dia itu mempertanyakan gitu. Dia tuh istilah kata nanya gini, perhatiin nggak sih dia bilang bahwa beberapa tahun terakhir, apalagi semenjak penggunaan DDT ini semakin meluas, kita itu musim semi ini semakin
sepi dari suara burung berkicau, gitu loh. Nah, apa sih namanya? Apalagi dia kan ahli biologi ya, jadi dia lalu mulai memperhatikan bahwa memang semakin banyak penggunaan DDT, semakin meluas penggunaan DDT, semakin turun populasi burung. Dan dia lalu melakukan penelitian, dia bersama rekan-rekan satu timnya, itu dia melihat bahwa apa sih namanya? Beberapa tahun terakhir ketebalan dari telur burung itu semakin tipis. Nah, jadi dia lalu suspek bahwa oh ini kayaknya ada hubungannya nih antara semakin banyaknya penggunaan DDT dengan fenomena yang saya temukan ini. Gitu. Kalau misalnya punya waktu, ada film dokumenter tentang kehidupan Rachel Carson ini. Ini saya dulu pernah, saya waktu itu kuliah apa ya, pokoknya satu pertemuan itu kami disuruh nonton film dokumenter ini aja. Senang ya kita kapan-kapan gitu yuk kuliahnya cuma isinya cuma nonton film gitu loh, film dokumenter tapi yang harus bikin laporan di ujung filmnya. But that's a nice way. Anyway, kembali ke selanjutnya. Jadi beberapa puluh tahun kemudian juga akhirnya memang ditemukan bukti-bukti yang semakin menguatkan dugaan bahwa yang namanya pestisida itu memang berdampak negatif terhadap ini. Apa sih namanya? Berdampak negatif terhadap makhluk hidup. Dampak dari pestisida terhadap manusia dan terhadap makhluk hidup secara umum sih ya sebetulnya itu bisa dibedakan menjadi dua. Kalau misalnya kita itu terpapar pada waktu singkat, itu dampaknya disebut sebagai dampak akut. Jadi misalnya kalau misalnya sensitif nih orangnya ya, apalagi ibu saya misalnya itu si ibu negara kayak kalau saya kalau nyemprot nyamuk itu harus menyuruh si mamah keluar dulu karena gampang sekali batuk-batuk. Kayak kita nyemprot obat nyamuk di ruangan itu terus tahu yang langsung batuk-batuk segala macam gitu atau langsung yang mual segala macam itu kan padahal baru saja terpapar gitu. Jadi paparan dalam jangka pendek dampak yang ditimbulkan itu disebut sebagai dampak akut. Dampak akut ini contohnya bisa saja contoh-contohnya adalah radang tenggorokan, jadi langsung berasa panas tenggorokannya, kemudian juga gangguan pada saluran pencernaan, jadi yang kita biasanya langsung yang ngerasa mual segala macam, kemudian dadanya sesek, atau kena rash gitu, langsung tangannya kulitnya gatal-gatal. Nah, itu beberapa contoh dampak akut akibat terpapar pestisida untuk jangka pendek. Nah, tapi selain paparan jangka pendek, banyak orang itu juga yang terpapar pestisida untuk jangka waktu yang lama. Misalnya apa? Ya misalnya saja para petani itu, gitu. Para petani yang rasanya ada kelompok kalian itu yang mengangkat tentang pencemaran pestisida, ya kan, untuk makalahnya. Nah, jadi kan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh para petani dalam penggunaan pestisida adalah soal dosis. Mereka kan ya udah gitu loh, dosisnya sebanyak-banyaknya yang bisa mereka gunakan, biasanya segini kok gitu loh. Nah, penggunaan pestisida, kalau misalnya kita terpapar pestisida secara terus-menerus untuk jangka waktu yang lama, maka dampak negatif yang dampak negatif yang kita alami itu nantinya akan disebut sebagai dampak kronik. Dampak kronik. Jadi bisa ya membedakan dampak dari paparan pestisida itu bisa dibedakan menjadi dua, ada dampak akut, ada dampak kronik.
Bedanya apa? Kalau dampak akut itu disebabkan oleh paparan jangka pendek, sementara dampak kronik itu adalah paparan karena kita terpapar secara terus-menerus untuk jangka waktu yang lama. Oke. Nah, itu tadi jenis dampaknya. Kemudian sekarang, toksisitas dari pestisida dan sebetulnya for that matter, sebetulnya tidak hanya toksisitas pestisida, tapi juga toksisitas dari banyak senyawa-senyawa lain ini dapat dinyatakan dalam besaran LC50 atau LD50. LC atau lethal concentration LC50 itu adalah seberapa besar konsentrasi senyawa kimia yang ada di lingkungan, seberapa besar sih seberapa besar konsentrasi suatu senyawa kimia di lingkungan yang dapat membunuh 50% dari hewan uji. Nah, berbeda dengan LD50. LD50, kalau di sini LC ini stands for concentration, jadi konsentrasinya di lingkungan, ya, bukan konsentrasi yang apa sih namanya? Beda dengan LD50. Kalau LD50 ini D-nya saja adalah untuk lethal dose, dosis yang mematikan. Lethal dose 50 itu adalah seberapa besar dosis yang kalau misalnya dipaparkan secara langsung, dimasukkan ke hewan uji, entah itu dimasukkan secara oral, jadi melalui mulut, atau kontak dermal, itu akan membunuh 50% dari hewan uji tersebut. Oke, jadi hati-hati deh ya, berbeda antara LC50 dengan LD50. Kalau LC, lethal concentration, itu adalah konsentrasinya di lingkungan. Nah, konsentrasi di lingkungan, sementara kalau lethal dose itu sudah betul-betul seberapa banyak yang dikenakan langsung ke si hewan uji ini. Nah, oleh karena itu, jadi satuannya ini juga akan berbeda. Kalau LC50, karena kita bicara tentang konsentrasi suatu senyawa kimia di lingkungan, di suatu kompartemen lingkungan di mana hewan uji kita berada, maka satuannya biasanya dinyatakan dalam miligram per liter atau ppm. Nah, sementara kalau kita bicara LD, lethal dose, maka kita membicarakan tentang berapa banyak sih senyawa kimia yang dimasukkan langsung ke dalam tubuh si hewan uji. Jadi perbandingannya adalah bukan konsentrasinya di lingkungan, tapi konsentrasinya di dalam tubuh hewan ujinya. Nah, makanya kalau LC50 tadi satuannya umumnya adalah miligram per liter atau ppm, kalau LD50 satuannya ini biasanya miligram per kilogram dari berat badan si hewan uji. Oke. Bu, kalau misalnya hewan ujinya itu berbeda, LD50 untuk satu senyawa kimia itu sama atau berbeda? Bisa berbeda, deh. Karena spesies yang berbeda itu sangat mungkin memiliki toleransi yang berbeda terhadap satu senyawa. Nggak usah antar spesies yang berbeda ya. Satu spesies yang sama pun pada
tingkat pertumbuhan yang berbeda, itu tingkat toleransinya terhadap suatu senyawa yang bersifat toksik itu juga bisa berbeda. Oke. Nah, jadi sekali lagi, toksisitas dari pestisida dan toksisitas untuk senyawa-senyawa beracun lainnya itu bisa dinyatakan dalam besaran LC50 atau LD50. Kalau LC50 itu adalah berapa konsentrasi dari senyawa toksik tersebut di lingkungan, kalau LD50 adalah dosis yang mematikan bagi si hewan uji tersebut. Nah, sekarang pestisida sendiri ini sebagian besar, terutama pestisida yang merupakan senyawa sintetik, ya. Makanya pernah ngelihat ini nggak sih, apa sih namanya, produk-produk organik gitu loh katanya. Itu produk organik itu maksudnya apa? Maksudnya di produk-produk tersebut ditanam dengan betul-betul secara alami. Salah satunya adalah dia tidak menggunakan pestisida sintetik, tapi lalu ya pakai pestisida alamiah segala macam. Contoh pestisida alamiah apa? Contohnya daun tembakau itu bisa digunakan sebagai pestisida alamiah. Saya dulu soalnya waktu KKN, waktu saya kuliah S1 dulu, ini salah satu program KKN saya adalah sosialisasi penggunaan pestisida alamiah, pembuatan pestisida alamiah. Nah, sekarang gini, dampak yang ditimbulkan oleh pestisida terhadap lingkungan itu ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor apa saja yang menentukan pengaruh atau dampak dari pestisida di lingkungan? Antara lain, yang paling utama adalah senyawa aktifnya itu apa toh di dalam pestisida ini yang senyawa aktif yang tugasnya, yang kerjaannya, yang fungsi utamanya memang membunuh si hewan pengganggu ini apa? Gitu loh. Nah, karena kan gini, kayak gini aja, kalau misalnya ada di antara kalian yang mungkin di sebelahnya ada obat nyamuk semprot atau semacamnya, coba dilihat deh. Apa sih namanya? Komposisinya, bahan aktifnya apa di dalam kaleng itu. Karena gini, dalam pestisida yang dijual secara komersil, itu bahan aktifnya itu paling-paling konsentrasinya hanya 1% gitu loh. Sisanya apa? Sisanya ada bahan-bahan campuran dan terutama sekali bahan pembawanya. Bahan pembawa untuk memudahkan pengaplikasian dari pestisida tersebut. Misalnya nih, maksudnya apa bahan pembawanya ini? Pelarutnya deh. Kenapa kok harus dilarutkan dulu? Kenapa si pestisida itu kalau mau digunakan harus dilarutkan dulu? Ya supaya mudah dipakai gitu loh. Kayak gini aja, misalnya komposisi dalam, katakanlah dalam obat nyamuk merek tertentu itu bahan aktifnya adalah senyawa X. Senyawa X itu dapat membunuh nyamuk hanya dengan konsentrasi katakanlah 0,0001 ppm. Nah, sekarang kalau misalnya tidak dilarutkan di dalam bahan pembawa, gimana caranya kita meneteskan 0,0001 ppm itu ke ruangan gitu loh. Susah kan? Beda kalau misalnya
si senyawa X yang merupakan senyawa aktif tersebut kita larutkan sehingga kita memperoleh larutan dengan konsentrasi yang kita inginkan, sehingga pada saat digunakan itu tinggal disemprotkan saja, bisa dia tersebar secara merata. Oke. Nah, kembali ke sini tadi. Faktor yang menentukan bagaimana pengaruh dari pestisida terhadap lingkungan, yang pertama adalah senyawa aktifnya apa dulu nih. Nah, kemudian selanjutnya kontaminan. Jadi dalam proses produksi kadang-kadang produk atau barang yang dihasilkan itu masih mengandung kontaminan atau pengotor. Jadi pengotor yang ada di dalam pestisida itu juga tentu saja dapat mempengaruhi bagaimana dampak dari pestisida tersebut di lingkungan. Kemudian bahan-bahan aditif. Bahan-bahan aditif yaitu tadi bahan-bahan tambahan yang dicampurkan ke dalam pestisida. Selain bahan aktifnya apa nih? Mungkin ada pelarutnya, kemudian mungkin juga ini kan macam-macam ya, apa sih namanya? Kalau misalnya beli obat nyamuk itu kan suka ada aroma yang macam-macam, aroma teh hijau lah, aroma lavender lah, segala macam. Nah, supaya bisa berbau seperti itu kan harus ditambahkan senyawa tambahan, senyawa aditif. Senyawa aditif apa saja yang dimasukkan ke dalam pestisidanya itu juga dapat mempengaruhi bagaimana dampak dari pestisida tersebut di lingkungan. Degradat. Degradat maksudnya pestisida kalau misalnya dia berada di lingkungan setelah beberapa lama, tergantung jenis pestisidanya, tergantung kondisi alamnya, dia akan mengalami degradasi. Apa yang dimaksud dengan degradasi? Degradasi itu perubahan struktur menjadi lebih sederhana. Degradate ini ya hasil degradasi dari pestisida itu. Karena ya kalau misalnya degradasinya berlangsung cepat dan senyawa turunan yang dihasilkan dari degradasinya itu adalah senyawa yang tidak beracun, ya alhamdulillah gitu loh. Cuma tidak jarang hasil degradasi dari suatu senyawa ini justru sama beracunnya atau bahkan lebih beracun dibandingkan senyawanya mula-mula. Oke. Persistensi. Persistence atau persistensi. Persisten tahu maksudnya apa? Pernah dengar? Persisten. Pernah, Bu. Apa yuk? Apa yang dimaksud dengan persistensi? Kurang tahu juga, Bu. Persisten itu kalau kata orang Banjar itu tugul. Paham? Tugul itu jadi kemampuan dia untuk tetap bertahan. Kalau kita bicara dalam konteks kimia, persistensi ini menunjukkan seberapa sulit suatu senyawa untuk mengalami degradasi. Semakin persisten suatu senyawa kimia di lingkungan, artinya dia semakin sulit untuk didegradasi. Jadi, senyawa kimia yang stabil sekali di lingkungan itu dia persisten. Kalau ikatannya sangat kuat, jadi dia sulit untuk didegradasi oleh mikroorganisme, itu adalah senyawa-senyawa yang persisten. Nah, nanti kalau kita masuk ke ada kan, ya, kalau misalnya kalian lihat kontraknya, salah satu materi untuk kuliah kita adalah POP, POP, persisten organic pollutant, yaitu senyawa-senyawa yang persisten di lingkungan, yang dia bertahan. Nah, apa sih namanya? Seharusnya sih jangan senyawa kimia beracun sih ya, yang persisten itu seharusnya Anda sebagai mahasiswa yang tahan banting. Jadilah mahasiswa yang seperti pestisida. Tahan banting. Enggak, Din, jangan. Kalau pestisida kan toksik. Jangan jadi orang yang toksik bagi lingkungan di sekitarnya.
Kemudian environmental fate. Fate itu apa? Takdir. Takdirnya di lingkungan. Saya agak sulit untuk mencari padangan kata bahasa Indonesianya. Cuma maksud environmental fate di sini adalah environmental fate dari pestisida, and for that matters by extension, environmental fate atau bagi suatu senyawa itu adalah yang ini deh. Bagaimana senyawa tersebut mengalami transformasi atau perubahan, mengalami reaksi, transformasi, dan perpindahan di lingkungan. Jadi kalau kita bicara environmental fate, kalau Anda lagi baca jurnal, kemudian apa sih ini environmental fate, kok romantis amat, ada jurnal ilmiah ngomongin takdir segala. Enggak, environmental fate ini maksudnya adalah membahas tentang bagaimana mobilitas dan transformasi yang terjadi atas suatu senyawa ketika senyawa tersebut berada di suatu kompartemen lingkungan. Nah, kayak siklus biogeokimiawi sudah belajar deh. Apa yang dimaksud dengan siklus biogeokimiawi? Sudah pernah Bu sama Ibu Dahlena, tapi lupa Bu. Ih, kalian mah baru berapa minggu sudah lupa. Nanti kalau skripsi yang sudah bertahun-tahun lalu diajarin juga lupa. Siklus biogeokimiawi itu adalah siklus yang menunjukkan perubahan yang terjadi dari atas suatu senyawa kimia, entah itu perubahan secara fisik, perubahan secara kimiawi, yaitu melalui reaksinya, dan perubahan secara biologis, ketika suatu senyawa kimia berpindah dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain. Oke. Nah, sekarang jadi bagaimana sih pestisida itu mengalami transformasi, bagaimana mobilitas dan transformasi yang terjadi atas pestisida di dalam lingkungan, ini akan sangat ditentukan oleh si pestisida ini, apakah dia berada dalam bentuk padatan, apakah dia berada dalam bentuk cair, apakah dia berada dalam bentuk gas, kemudian juga di kompartemen lingkungannya, apakah kompartemen lingkungannya itu adalah kompartemen lingkungan fase padat, misalnya dia di tanah, atau misalnya dia berada di kompartemen lingkungan yang berupa air, entah itu air permukaan, entah itu air tanah, dan seterusnya. Apakah dia berada di kompartemen lingkungan di atmosfer, jadi berada dalam bentuk gas, atau dia malah berada di biota, tubuh makhluk hidup, itu juga merupakan salah satu kompartemen lingkungan. Nah, jadi bagaimana perubahan dan pergerakan dari pestisida itu akan sangat ditentukan oleh si pestisida ini berada di kompartemen lingkungan yang mana. Afinitasnya terhadap kompartemen lingkungan itu seperti apa. Nah, kemudian juga perpindahan pestisida dari satu kompartemen lingkungan ke kompartemen lingkungan yang lain, misalnya dia berpindah dari sedimen di sungai, pindah ke air sungainya, kemudian dari air sungai itu dia pindah ke dalam tubuh ikan, atau misalnya dari siapa ini namanya yang lagi kita omongin pestisida, si pestisidanya ini ada di tanah, kemudian dia berpindah ke udara, lalu dari udara berpindah diserap oleh stomata pada tanaman, dan seterusnya. Nah, perpindahan pestisida dari satu kompartemen ke kompartemen lingkungan yang lain itu disebut sebagai partitioning atau partisi. Partisi pemisahan, ya. Nah, oke. Kalau misalnya ada yang sudah sempat baca PPT-nya tadi malam atau barusan tadi pagi, ini akan lihat bahwa kita akan punya rumus. Aduh, kimia lingkungan kenapa harus ada rumusnya? Oke, tapi itu nanti akan kita bahas di belakang. Nah,
Sekarang, selain dari si pestisida ini dia berada di kompartemen lingkungan yang mana, fate dari pestisida di lingkungan, mobilitas dan transformasi dari pestisida di lingkungan itu juga tentunya akan sangat dipengaruhi oleh formulasi dari pestisida ini. Si pestisida ini sebagai suatu senyawa kimia, strukturnya seperti apa sih? Reaktivitasnya itu bagaimana sih? Kemudian dengan strukturnya yang seperti itu, nah, oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya ulangi lagi sedikit. Mobilitas dan transformasi dari pestisida yang ada di lingkungan, selain ditentukan oleh dia berada di kompartemen lingkungan yang mana, ini juga ditentukan oleh formulasi dari pestisida ini. Karena ya akan menentukan strukturnya, itu akan sangat menentukan. Strukturnya, karena struktur ini lalu yang akan menentukan apakah dia mudah terdegradasi atau tidak. Apakah dia mudah larut di dalam air atau tidak. Apakah kalau misalnya dia berada di dalam tanah, lalu tanahnya dalam kondisi asam, dia berubah seperti apa? Nah, itu jadinya akan sangat menentukan transformasi dan mobilitas dari pestisida. Nah, jadi persistensi dari suatu pestisida ini menunjukkan seberapa lama pestisida ini bertahan di lingkungan. Aduh maaf keputus-putus ya dek ya, padahal saya di kampus ini. Anyway, nah jadi salah satu parameter yang dapat digunakan untuk menunjukkan seberapa besar persistensi dari pestisida di lingkungan itu adalah half-life atau waktu paro. Waktu paro saya yakin sebetulnya waktu SMA dulu waktu belajar kinetik, kemudian udah ngambil belum sih kalian kinetika kimia? Saya agak lupa struktur kurikulum baru. Kinetika udah ngambil? Belum. Belum ya? Belum, Bu. Rame loh kinetika itu, saya seneng. Statistika dan kemometri ada. Kalau kinetika rasanya belum. Kinetika belum ya? Kinetika, tapi waktu SMA pernah belajar kan reaksi orde 1, orde 2, orde 0. Nah, nanti itu akan sangat dipakai kalau misalnya kalian jadi konsultan lingkungan. Apa sih namanya? Salah satu yang sangat terpakai kinetika ini adalah memodelkan seberapa lama sih senyawa kimia itu bertahan di lingkungan. Apakah reaksi degradasinya ini berlangsung melalui orde 1 atau bagaimana? Anyway, kembali ke sini. Seperti yang saya sebutkan tadi, kalau misalnya kalian sudah pernah belajar tentang kinetika, pasti sudah pernah dengar yang namanya waktu paro. Ingat nggak? Waktu paro, apa itu waktu paro? Nggak ingat sama sekali. Waktu paro, namanya saja separo. Waktu paro, waktu separuh. Artinya waktu yang diperlukan berapa lama sih sampai suatu senyawa kimia tinggal setengahnya. Itu waktu paronya berapa? Oke. Jadi kalau misalnya waktu paronya lama, artinya kan degradasinya itu lambat sekali. Karena untuk bisa sampai konsentrasinya tinggal setengah dari konsentrasi awal diperlukan waktu yang lama. Kalau waktu paro dari suatu senyawa itu kecil, artinya degradasinya cepat. Karena dengan waktu yang singkat sudah terurai hingga hanya tinggal setengahnya saja. Oke, jadi ingat yang dinamakan dengan waktu paro adalah berapa lama waktu yang diperlukan bagi suatu senyawa kimia hingga konsentrasinya tersisa hanya setengah dari
konsentrasinya mula-mula. Oke, dulu mungkin zaman SMA saya yang sudah beberapa dekade yang lalu, ada yang anak SMA 1 Banjarmasin nggak di sini? Nggak ada ya? Agak tingkat saya banget gitu. Dulu waktu saya SMA itu belajar waktu paro itu hanya untuk zat radioaktif gitu, padahal enggak gitu loh. Waktu paro itu juga bisa digunakan untuk senyawa kimia lainnya yang bukan senyawa radioaktif. Oke. Nah, jadi persistensi dari pestisida salah satunya itu dapat ditunjukkan dengan waktu paro ini. Semakin besar waktu paronya artinya dia semakin persisten. Sebaliknya, waktu paro yang semakin singkat semakin tidak persisten dia itu. Oke? Nah, sekarang ada waktu paro, ada waktu tinggal atau residence time. Waktu residence time. Kalau waktu paro, kita bicara berapa lama sampai konsentrasinya tersisa setengahnya. Waktu tinggal ya sampai habis gitu loh. Residensi ini adalah berapa lama si spesies kimia dimaksud itu tertinggal. Berapa lama waktu si suatu spesies kimia tertentu yang sedang kita bahas itu remain tertinggal di kompartemen lingkungan tersebut. Nah, sekarang persistensi dari pestisida di lingkungan, di suatu kompartemen lingkungan, ini akan ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karakteristik kimiawi. Tentu saja ini hubungannya dengan strukturnya, ya. Strukturnya, kenapa struktur ini akan sangat mempengaruhi? Kemudian kira-kira contohnya seperti apa? Strukturnya itu mempengaruhi gini aja deh ya. Antara suatu senyawa kimia yang rantai panjang, rantai lurus dan panjang, sama senyawa kimia yang katakanlah jumlah C-nya sama lah ya, tapi yang satu rantainya lurus-lurus saja, yang satu lagi rantainya bercabang-cabang. Kira-kira mana yang lebih persisten? Yang rantainya bercabang. Karena dia lebih sulit untuk diuraikan oleh mikroorganisme. Karena ingat, mikroorganisme itu kan dia menguraikan, ya pokoknya saya akan memutuskan ikatan pada C alfa sekian gitu loh. Kalau ketemu rantai panjang yang lurus kan, cetek. Oke. Nah, kemudian juga struktur kimia yang mempengaruhi mempengaruhi persistensi dari suatu senyawa kimia di lingkungan, kestabilan senyawanya. Karena ingat nggak, antar ikatan kimia itu kan berbeda-beda kekuatan ikatannya. Tergantung yang saling berikatan itu antara atom unsur apa dengan atom unsur apa. Ya kan? Kalau misalnya yang diikat itu adalah senyawa yang atomnya aneh-aneh yang energi ikatannya itu sangat besar, dia kan sangat stabil. Sulit untuk diputus ikatannya di lingkungan. Sehingga otomatis dia juga menjadi semakin persisten di lingkungan. Oke, jadi paham ya? Persistensi dari pestisida di lingkungan itu dipengaruhi oleh pertama satu karakteristik kimia dari si senyawa pestisida tersebut, ini yang menyangkut tentang struktur kimiawinya. Kemudian juga faktor lain yang mempengaruhi ini adalah karakteristik fisika dari si senyawa kimia tersebut. Pertama sekali di sini adalah kelarutan, kemudian juga apakah dia mudah menguap atau tidak, itu akan mempengaruhi persistensi di lingkungan. Kemudian tidak hanya persistensi dari suatu pestisida di lingkungan, itu tidak hanya ditentukan
oleh si pestisidanya ini sendiri seperti apa, tapi juga oleh si kompartemen lingkungan tempat pestisidanya berada, itu juga mempengaruhi komposisi dan karakteristik kimiawinya dari si lingkungan ini. Pestisida yang ada di tanah berpasir, ini persistensinya berbeda dengan pestisida yang ada di tanah yang banyak mengandung humus. Loh kan sama nih pestisida, Bu. Sama nih senyawa pestisidanya. Iya, sama. Tapi laju degradasinya bisa beda, Bu. Bisa berbeda. Karena tidak hanya laju degradasinya, tapi juga mobilitasnya, kemudian juga transformasi yang terjadi itu akan ditentukan oleh dia sedang berada di mana nih, gitu. Sama aja sih kalian, kayak kalau kalian sedang berada di satu grup tertentu, kan kadang-kadang beda ya kepribadiannya sama kalau kalian berada di geng yang beda lagi, gitu loh. Saya di antara kalau lagi rapat bimbingan, kalau lagi rapat fakultas itu tiba-tiba yang jadi kalem, jaga image banget gitu loh. Beda sama kalau saya lagi kumpul dengan teman-teman zaman saya kuliah, wah itu udah pecah aja gitu. Udah beda. Nah, kenapa? Karena lingkungannya berbeda. Lingkungan yang berbeda itu bisa menyebabkan karakteristiknya juga jadi ikut berbeda. Nah, kemudian kondisi iklim. Climatic condition. Kondisi iklim ini akan mempengaruhi mobilitas, transformasi, dan degradasi dari pestisida. Saya masih punya banyak waktu kan? Kenapa suara saya udah begini gitu loh maksud saya. Kondisi iklim. Jadi kalau misalnya pestisidanya berada di tempat yang terus-menerus terpapar sinar matahari, ini laju degradasinya akan berbeda dengan tempat yang katakanlah paparan sinar mataharinya tidak seintens di tempat pertama. Jadi kondisi iklim itu juga akan sangat mempengaruhi. Temperatur juga akan mempengaruhi temperatur, kelembapan, dan seterusnya. Ini sebetulnya juga salah satu topik penelitian yang menarik sih, kayak misalnya kalian membandingkan antara konsentrasi pestisida di desa A dengan di desa B gitu. Kalau dipaparkannya pada jumlah yang sama, tapi kemudian setelah beberapa waktu dianalisis, oh ternyata kalau di desa A tinggal sekian miligram per liter, kok di desa B masih jauh lebih banyak dari itu ya? Perbedaannya apa? Nah, itu penelitian kimia ini macam-macam kok sebetulnya. Oke. Next one. Nah, pestisida itu kalau misalnya kita golongkan berdasarkan waktu paronnya, ini bisa dibedakan menjadi ada yang tidak persisten, jadi dia waktu paronnya di dalam tanah ini kurang dari 30 hari. Kemudian juga ada yang ya tengah-tengah lah ya, moderate ini, pertengahan, moderately persistent. Jadi waktu paronnya antara 30 hari sampai dengan sekitar 3 bulan lebih dikit, 30 sampai 100 hari. Kemudian ada juga yang bandel. Pestisidanya ini persisten dia. Jadi dia bertahan lama di tanah itu sampai waktu paronnya aja ini lebih dari 100 hari. Nah, sekarang pestisida di lingkungan salah satu transformasi yang akan dialami oleh pestisida tersebut tentu saja ini adalah dia akan mengalami degradasi oleh mikroorganisme. Degradasi oleh mikroorganisme ini biasanya tentu saja akan sangat dipengaruhi oleh enzim, enzimnya tersedia atau tidak, dan biasanya laju degradasi oleh aktivitas mikroorganisme ini akan sangat baik. Dia itu paling cepat degradasi oleh mikroorganisme ini kalau misalnya berada di daerah dengan iklim yang hangat, kemudian juga lembab, well aerated, jadi
sirkulasi udaranya bagus. Jadi umumnya tanah yang memiliki pori-pori yang baik, karena artinya dia well aerated. Dia sirkulasi udaranya bagus. Kemudian juga berada pada tanahnya, ini berada pada kisaran pH yang netral. Kok pilih-pilih amat ya Bu ya? Ya, karena kan didegradasinya oleh mikroorganisme. Mikroorganismenya itu agak-agak sombong deh. Dia baru bisa bekerja dengan baik kalau misalnya berada pada kondisi yang seperti ini. Nah, pestisida yang berada di lingkungan pada temperatur yang hangat, kemudian juga kelembapannya cukup, kemudian juga berada di tanah dengan sirkulasi udara yang baik, pH tanahnya ini juga cukup netral, ini dapat didegradasi dengan cepat oleh mikroorganisme umumnya ya. Karena ya kondisi seperti inilah yang paling bagus untuk pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas mikroorganisme. Nah, sekarang selain degradasi, oleh mikroorganisme, degradasi pestisida ini juga dapat berlangsung melalui reaksi kimiawi. Reaksi kimiawi ini umumnya terjadi kalau misalnya tanahnya terlalu asam atau tanahnya terlalu basah. Nah, pada kondisi seperti ini, entah karena dia terlalu asam atau terlalu basah, ini memang lalu si mikroorganismenya lalu ngambek gitu loh. Wah, kami tidak bisa bekerja dalam kondisi yang terlalu asam seperti ini. Tidak cocok untuk kehidupan kami. Begitu kata mikroorganismenya. Maka lalu aktivitas mikroorganisme untuk mendegradasi pestisida ini jadi terhambat. Karena kondisi yang terlalu asam atau terlalu basah ini tidak cocok untuk kehidupan dan aktivitas mikroorganisme. Tapi di sisi lain, kondisi yang sangat asam atau sangat basah seperti ini, yang artinya kalau dia sangat asam artinya kaya akan H+, sementara kalau terlalu basah dia kaya akan OH-, maka ini justru mendorong terjadinya reaksi redoks yang dapat berujung pada degradasi dari pestisida melalui reaksi kimiawi. Jadi kalau misalnya pH-nya terlalu rendah, aktivitas mikroorganisme terhambat, tapi pH yang terlalu rendah dapat mengkatalisis degradasi pestisida melalui reaksi redoks, melalui reaksi kimiawi. Nah, selanjutnya, selain degradasi oleh mikroorganisme, kemudian juga ada degradasi kimiawi, pestisida ini juga dapat mengalami fotodegradasi. Apakah dia terdegradasi karena keras-kerasan selfie segala macam, foto-foto gitu? Enggak. Foto ini dari kata foton deh ya. Foton. Jadi degradasi pestisida ini terjadi akibat radiasi elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Nah, jadi kalau misalnya si pestisidanya ini berada di udara atau dia berada di permukaan tanah yang terpapar langsung dengan sinar matahari, terpapar langsung pada sinar matahari, maka pestisida tadi dapat mengalami fotodegradasi. Fotodegradasi pestisida ini akan dipengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhinya apa saja? Intensitasnya, tentu saja ya, intensitas dari si sinar mataharinya. Kemudian selain intensitas ya seberapa lama dia terpapar matahari. Selain dari intensitas dan lama paparan ya si pestisidanya ini jenis apa gitu loh. Itu juga akan mempengaruhi laju dari fotodegradasi. Nah,
partitioning. Saya sebetulnya paling suka partitioning ini. Partitioning, jadi pada saat pestisida ini diaplikasikan di lingkungan, dia dapat mengalami partitioning. Ingat nggak partitioning tadi apa? Perpindahan dari satu kompartemen ke kompartemen yang lain. Jadi dia terpartisi gimana saja. Jadi pada saat diaplikasikan ke hama tujuan, sebetulnya kan si pestisidanya ini juga ada yang ke udara. Ya kan kita nyemprot obat nyamuk itu ya ke udara kan. Kemudian tapi pada saat dia sudah ada di udara, dia bisa terpartisi dari udara ini berpindah, dari udara pindah ke biota. Entah terhirup oleh makhluk hidup atau diabsorpsi oleh tanaman. Kemudian yang ada di udara ini juga lalu bisa jatuh ke air permukaan, surface water. Nah, selain itu juga pestisida yang ada di udara ini bisa sampai ke tanah. Sampai ke tanah bisa di permukaan tanahnya, kemudian juga karena tanahnya juga berpori-pori, dia lalu masuk ke dalam pori-pori tanahnya, dan seterusnya. Nah, kalau misalnya yang sudah sampai di tanah, itu dia terus menginfiltrasi, masuk terus saja menembus pori-pori tanah, hingga akhirnya si pestisida tersebut masuk ke air tanah. Atau dia menembus pori-pori tanah tapi tertahan pada partikel tanah. Tertahan pada partikel tanah atau dia larut di dalam air pori. Air pori itu maksudnya apa? Jadi tanah itu kalau misalnya tanah itu berpori-pori, di dalam pori-pori tanah itu kadang-kadang seringkali juga terdapat molekul air yang terjebak di dalamnya. Nah, kalau misalnya si pestisida ini larut di dalam molekul air yang terjebak di dalam pori tanah tadi atau air pori tadi, maka dia selanjutnya lalu bisa berpindah lagi ke jaringan tanaman. Oke. Kalau misalnya si pestisida yang di udara tadi jatuh ke air permukaan, maka dia bisa mengalami partisi, dia berpindah ke organisme akuatik atau organisme yang tumbuh, yang hidup di air, atau dia bisa saja lalu akhirnya lama-kelamaan menumpuk di sedimen. Kalau dia menumpuk di sedimen, selanjutnya ya bisa entah dia anteng-anteng saja, dia chill out di sedimennya, atau dia pindah lagi ke biota, yaitu organisme-organisme yang memang mencari makannya itu di sedimen. Kayak kerang-kerangan, kemudian juga siput dalam air, itu kan mencari makannya di sedimen. Dan mungkin juga beberapa jenis ikan, itu ada juga kan yang nyari makannya di sedimen gitu. Nah, itu kan jadi bisa merupakan salah satu jalur perpindahan dari pestisida. Makanya loh, saya kan cuma menyemprotkan pestisidanya ini di udara sini-sini aja, Bu. Kok bisa sampai masuk ke hewan lain? Ya karena jalurnya ini bisa macam-macam gitu loh, Dek. Nah, ya. Kita agak rumus-rumusan sedikit ya. Aduh, kimia lingkungan ada rumusnya. Jadi gini. Enggak susah-susah banget kok. Ini malah sebetulnya bagian dari kimia pemisahan dan kalian baru ngambil kimia pemisahan nanti kan ya semester 4 atau semester 5 gitu loh. Tapi ya ini pengantar saja. Jadi partitioning, perpindahan atau distribusi dari pestisida. Jadi maksudnya gini, seberapa banyak pestisida, kalau misalnya kita menginginkan pestisida, kalau misalnya kita mengaplikasikan pestisida di lingkungan, seberapa banyak yang tetap ada di udara, seberapa banyak yang mengendap di tanah, seberapa banyak yang akhirnya larut di dalam air, itu ditunjukkan oleh partitioning ini.
Jadi distribusi dari pestisida, apakah dia lalu bertahan di udara, apakah dia lebih banyak mengendap di tanah, apakah dia lebih banyak larut di air, itu dapat ditunjukkan secara matematis, itu ditunjukkan dalam beberapa parameter berikut. Yang pertama adalah KP. KP ini adalah koefisien partisi dari senyawa yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi dari senyawa tersebut pada fase padatan dibandingkan dengan konsentrasinya di dalam fase cair. Jadi, misalnya gini. Misalnya Anda mengaplikasikan, apa sih namanya? Mengaplikasikan pestisida, kemudian lalu Anda ngambil sampel tanah, Anda ngambil sampel air di lokasi di mana kita menggunakan pestisida tersebut. Tanahnya ini lalu kita analisis, berapa konsentrasi pestisida yang ada di dalam tanah tadi, kemudian aqueous phase-nya ini, airnya juga kita ambil untuk dianalisis, berapa konsentrasi pestisida di dalam airnya, perbandingan antara konsentrasi si senyawa pestisida tadi di dalam tanah dibandingkan dengan konsentrasinya di dalam sampel air kita, itulah yang ditunjukkan dengan angka KP. Misalnya, di dalam tanah dia konsentrasinya adalah 10 ppm. Sementara waktu kita analisis di dalam air, ternyata konsentrasinya di dalam air hanya 1 ppm. KP-nya berapa? KP-nya jadi 10 dibagi 1. Jadinya 10. Atau sebaliknya, di dalam tanah ternyata konsentrasi pestisidanya ini 1 ppm. Sedikit nih. Tapi begitu kita menganalisis air, ternyata konsentrasi pestisida tersebut kalau di dalam air jadi 100 ppm. KP-nya jadi berapa? KP-nya jadi 1/100. Paham ya? Jadi KP itu menunjukkan perbandingan antara berapa konsentrasi senyawa di fase padat dibandingkan dengan berapa dari konsentrasi senyawa tersebut di fase cair. Makanya Anda kalau misalnya jadi konsultan lingkungan atau di bidang lain aja ya, misalnya Anda dapat laporan gitu, terus dapat laporan dari ini industrinya sebetulnya sudah mencemari lingkungan nih, gini. Terus si industrinya ini membela diri dengan, kami rutin kok paling tidak 2 bulan sekali kami melakukan analisis tanah gitu loh. Terus dia lihat kasih lihatnya hasil analisis, ini kok baik-baik saja konsentrasi senyawa kimia di dalam tanah di sekitar lokasi kami sekian, masih sesuai dengan baku mutu. Jangan langsung diiyain aja. Lihat, oke, tapi konsentrasi di airnya gimana? Nah, itu bedanya. Kalau kita orang kimia, kita bisa tahu bahwa kalau misalnya konsentrasinya di tanah itu sedikit, belum tentu bahwa konsentrasinya di lingkungan ya sesedikit itu. Siapa tahu di air dia justru lebih banyak. Oke. Nah, sekarang selanjutnya ada KOC. KOC ini lebih spesifik lagi. Kalau kurikulum baru, soalnya kimia tanah bukan mata kuliah wajib sih ya, jadi mungkin banyak yang belum mengambil. Cuma gini, tanah itu kan komponennya macam-macam. Karena ada komponen fase organik, ada fase anorganik. Nah, KOC ingin menunjukkan, dalam tanah ini berapa konsentrasi dari senyawa kimia saya di dalam fase organik dari tanah tersebut.
Itu namanya KOC. Nanti akan kita bahas lebih lanjut di pertemuan ke-10 apa 11 apa 12 gitu loh, yang KOC ini. Kemudian ada kelarutan, solubility, ini juga sangat penting untuk menunjukkan bagaimana partisi atau distribusi pestisida di lingkungan. Solubility atau kelarutan. Hati juga deh ya, solubility ini soalnya kadang-kadang juga akan sangat dipengaruhi oleh temperatur, kemudian juga pH. Henry Constant ini menunjukkan perbandingan. Kalau tadi KP kan ini ya, apa sih namanya? Perbandingan antara konsentrasinya di fase padat dengan fase cair. Kalau konstanta Henry's constant ini menunjukkan berapa perbandingannya antara konsentrasinya di fase cairan dengan di udara. Konsentrasinya di udara. Kalau konstanta Henry itu menunjukkan perbandingan antara berapa konsentrasi suatu senyawa di udara dengan berapa konsentrasi dari senyawa tersebut di dalam air. Mana yang di atas, mana yang di bawah, sorry to say, tidak terlalu konsisten. Ada beberapa buku yang pakai hanya yang di atas itu adalah konsentrasi di udara, tapi referensi lain dia konsentrasi di udara itu justru yang pembaginya gitu. Tapi nggak apa-apa sih, asal apa sih namanya, asal ada keterangannya saja, oh ini yang sebelah mana gitu loh. Kalau saya tidak salah, kayaknya salah satu yang saya upload di e-learning Simari itu tentang partitioning koefisien ini deh, ada salah satu pustakanya. KOW, nah KOW ini juga penting. Bukan KW ya, kalau KW mah barang dagangan biasanya KW 1, 2, 3 gitu. KOW. Oh ini KOW menunjukkan N-octanol partitioning coefficient atau koefisien partisi N-octanol. Normal oktanol. Oktanol jadi gugus fungsinya alkohol, okta 8 atom C. 8 kan ya? W-nya ini dari mana? W. Water. Oke, jadi KOW ini menunjukkan partisi atau perbandingan antara konsentrasi suatu senyawa di dalam N-oktanol dibandingkan dengan konsentrasinya di dalam air. Kira-kira yang membedakan antara oktanol dengan air itu apa? Strukturnya, Bu. Jelas strukturnya. Nah, kalau strukturnya berbeda, lalu biasanya apa lagi nih yang berbeda? Perbedaan struktur umumnya akan menyebabkan perbedaan apa kira-kira? Kelarutan, good. Polaritas, ya. Jangan lupa, kelarutan itu erat sekali hubungannya dengan polaritas. Good. Kalau air itu senyawa yang polar, N-oktanol walaupun dia punya ujung OH, tapi karena dia rangkainya relatif agak sedikit cukup panjang, jadi dia cenderung non-polar. Nah, jadi KOW ini adalah perbandingan antara konsentrasi suatu senyawa di dalam oktanol dibandingkan dengan berapa konsentrasi dari senyawa tersebut di dalam air. Kenapa? Apa yang ditunjukkan oleh KOW ini? KOW ini menunjukkan lipofilitas dari suatu senyawa. Apa itu lipofilitas? Kecenderungan dari suatu senyawa untuk larut di dalam lemak. Paham? Jadi, karena gini, oktanol ini lalu menjadi representation, jadi semacam dianggap sebagai pelarut yang sifatnya ini paling mendekati kondisi lipid di dalam makhluk hidup.
Nah, tadinya waktu awal-awal sekitar tahun 1800-an gitu kali ya, saya lupa kapan konsep ini pertama kali dikemukakan. Jadi gini, beberapa senyawa itu dia lebih banyak tertahan, terakumulasi di dalam tubuh karena dia lebih banyak, karena dia lebih mudah larut di dalam lemak, di dalam jaringan lemak tubuh kita dibandingkan di dalam air. Semakin dia mudah larut di dalam lemak, semakin sulit dia untuk larut di dalam air. Semakin mudah dia larut di dalam lemak, semakin betah dia bertahan di dalam jaringan lemak tubuh kita. Semakin sulit dia untuk dikeluarkan dari tubuh, diekskresikan dari tubuh. Oke, jadi nah dulu nih waktu orang pertama kali mengemukakan konsep bahwa bagaimana caranya ya supaya kita bisa menunjukkan bahwa senyawa ini lebih mudah bertahan di dalam jaringan lemak dibandingkan di dalam jaringan air, itu untuk supaya kita lebih mudah mengkuantifikasikannya, kita pakai ini yuk, kita membandingkan kelarutannya antara dalam lemak dengan dalam air. Tadinya waktu pertama kali, ini orang sebagai pembandingnya ini adalah pakai kelarutan di dalam minyak zaitun. Nah, terus lama-kelamaan kan mikir ya, minyak zaitun kan mahal, gitu loh. Jadi akhirnya lalu lalu diusulkan daripada pakai minyak zaitun yang mahal dan sayang gitu, mending buat masak minyak zaitun. Minyak zaitun kalau pure yang virgin olive oil itu mahal banget deh. Akhirnya lalu digunakan oktanol. Dengan alasan oktanol ini karakteristiknya dianggap bisa mewakili jaringan lemak dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian juga yang kedua, dia mudah untuk diperoleh dalam bentuk murni. Jadi nggak usah pakai proses penyulingan segala macam yang susah. Maaf, habis sebentar lagi ya. Sementara dan selain itu, jadi dia dianggap representatif terhadap kondisi jaringan tubuh manusia, jaringan tubuh makhluk hidup, kemudian mudah untuk didapat dalam kondisi murni, kemudian juga salah satu yang paling penting relatif lebih murah. Oke. Nah, KOW. Jadi kalau misalnya kita tahu berapa nilai KP, berapa nilai KOC, berapa kelarutan, berapa KOW, segala macam, itu kita akan bisa mengestimasi atau memperkirakan berapa konsentrasi dari suatu ini, dari pestisida, and by extension, senyawa organik lain yang ada di dalam suatu lingkungan. Nah, ininya tadi ya. Ini rumusnya. KP sih gampang ya. KP ini adalah nilai KP ingin menunjukkan berapa konsentrasi dari suatu senyawa di fase padat dibandingkan dengan konsentrasinya di dalam fase cairan. Cara menghitungnya gimana? Ini bisa dihitung secara eksperimental. Secara eksperimental ini gimana? Jadi sederhananya gini deh. Katakanlah misalnya nih, ya saya tutup dulu. Misalnya katakanlah kita ingin menghitung KP dari suatu pestisida. Lalu kita masukkanlah, kita buat larutan pestisida sebanyak katakanlah 100 ml. 100 ml, kemudian kita buat konsentrasi pestisidanya sebesar 10 mg per liter. 10 mg per liter itu jadi berapa ppm? Ayo, kimia analitik. 10 ppm, 10 mg per liter. Ingat, 1 ppm sama dengan 1 mg per liter. Dengan catatan cairan konsentrasinya cukup rendah dan densitasnya mendekati 1 gram per mililiter ya.
1 gram, ya kan? Nah, katakanlah kita bikin larutan sampel pestisida sebanyak 100 ml, kemudian konsentrasi pestisida yang kita buat itu 10 mg per liter. 10 mg per liter nih udah. Kemudian kita masukkan ke dalam 100 mg sampel pestisida kita yang cair ini, lalu kita masukkan, kita masukkan tanah. Kita masukkan tanah, katakanlah ya udah nggak usah banyak-banyak, 1 gram aja, jangan 20 kilo dimasukkan. Kalau 20 kilo dimasukkan 100 ml, tanahnya basah doang. Nah, kemudian udah nih, terus kocok gitu. Makanya saya itu nggak suka ngajar online, itu nggak enak gitu loh mau menunjukkan kayak gini. Nah, kalau misalnya sudah diucruk-ucruk gitu, biasanya didiamkan 24 jam sih supaya tercapai keseimbangan dan segala macam. Tapi basically intinya adalah setelah dicampur dengan tanah seperti ini, lalu kemudian diambil sampel ininya, diambillah air yang sudah dicampur tadi, dianalisis lagi. Wah, pestisida saya sekarang tadinya kan waktu saya pertama bikin 10 mg per liter nih. Ternyata setelah dicampur dengan tanah tadi, sekarang tersisanya hanya 2 mg per liter. Hilang kemana nih? Tadinya kan 10, kenapa berkurang? Berkurangnya kenapa? Karena diserap oleh tanah yang kita masukkan ke dalam sini tadi. Artinya asumsinya nih ya, dengan asumsi bahwa tidak ada yang tumpah, wadah sampelnya tidak bocor, dengan asumsi bahwa sistem betul-betul tertutup rapat, asumsi kita adalah artinya pestisidanya ini sebagian besar terikat di dalam fase padatan yang kita tambahkan tadi. Nah, jadi kan kita bisa memperkirakan, oh artinya banyaknya pestisida yang terserap di dalam tanah saya sekian miligram. Sementara tanah yang saya tambahkan ini sekian gram. Hitung dibagi ucuk. Makanya kimia dasar dan kimia analitik jangan sampai lepas ya, karena kepake di semua bidang kehidupan, enggak juga di dalam kimia yang lain. Lalu ketemulah kalian berapa konsentrasi dari ini tadi, konsentrasi pestisida di dalam fase padat tadi. Ya udah, tinggal dibagi ini. Ketemu nilai KP-nya. Oke. Untuk yang KOC ini sebetulnya hanya tambahan saja. Ini tidak akan saya bahas lebih lanjut karena ini sebetulnya adalah bagian dari kimia tanah. Maksud saya kalau misalnya saya akan sulit untuk menjelaskan kalau misalnya kita nggak punya basic tentang apa itu FOC, kemudian normalisasi, segala macam. Tapi yang paling penting sih ini, KP sama KOW ini. Oke. Minggu depan mungkin ya, mudah-mudahan saya sempat bikin ininya, saya kasih contoh soal untuk menghitung distribusi ini deh. Ya. Oke. Nah, selain KP tadi ada KOC juga, kemudian juga ada KOW. KOW ini mirip kayak tadi. KOW masih ingat ya, KOW itu oktanol air. OW bukan gue ya. OW ini bukannya saya, bukannya aku kalau bahasa mana gitu. Nah, KOW ini rumusnya adalah berapa konsentrasi dari senyawa tersebut di dalam oktanol dibandingkan dengan berapa konsentrasinya di dalam air. Cara menghitungnya gimana? Secara eksperimental sama kayak tadi deh. Sama kayak tadi Anda bikin larutan pestisida, masukkan sekian mili, hitung dulu, tentu analisis dulu berapa konsentrasinya di dalam air. Kemudian tambahkan oktanol. Ucuk-ucuk lagi. Anak kimia yang sering praktikum ini sebetulnya sangat cocok untuk jadi barista yang kerjaannya ngocok-ngocok larutan. Nah, kalau sudah nih dicampurkan, kan akan terpisah nih. Terpisahnya kenapa? Karena massa jenisnya berbeda. Ya bukan itu deh, karena polaritasnya berbeda. Ingat ya, jangan kayak anak SD lagi jawabnya. Kenapa minyak dan air tidak dapat bersatu? Karena
karena massa jenisnya beda, bukan. Polaritasnya, massa jenis itu cuma menentukan mana yang di atas, mana yang di bawah. Oke? Nah, sekarang sama kayak tadi, kita udah punya sampah dalam air berapa, kita tambahkan oktanol, diucruk-ucruk, kemudian apa sih namanya? Dibiarkan hingga seimbang, lalu setelah dicampur tadi, hitung lagi nih, berapa konsentrasi yang tersisa di dalam air. Kalau kita sudah tahu berapa konsentrasi yang tersisa di dalam air, kita bisa menghitung berapa konsentrasi yang ada di dalam oktanol. Kalau sudah tahu berapa konsentrasi di dalam oktanol berapa, dalam air berapa, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ini untuk menghitung berapa nilai KOW-nya. Oke? KH ini hati-hati kalau misalnya ngelihat ini, apa sih namanya? Kalau ngelihat referensi, perhatikan apakah satuannya mol per liter udara atau mol per liter air. Mana yang dia tulis di atas? Apakah per liter udara duluan yang di atas atau per liter air duluan yang di atas? Kalau saya tidak salah ingat ya, kalau KH ini yang udara di atas, yang air di bawah. Kalau H aja, jadi nggak pakai K. Kalau H itu dibalik. Jadi konsentrasinya di apa sih? Kalau konsentrasinya di air di atas, lalu konsentrasi di udara itu di bawah, itu bukan KH tapi H nama parameternya. Tapi basically hal yang sama. Ya itulah orang-orang sains itu kadang-kadang merasa dirinya pintar kalau membuat sesuatu jadi lebih rumit. Padahal mah hidup saja sudah cukup rumit, mbok yang nggak usah ditambah-tambahin lah ya. Oke. Untuk kali ini yang dari PPT mungkin itu saja. Ada yang ingin ditanyakan atau ada yang perlu saya ulang atau mungkin ada yang ingin disampaikan? Bisa, walaupun cuma pengen ngomong, Bu, lain kali ngomongnya jangan kecepatan, nggak apa-apa. Jadi saya ini. Ya, silakan, gimana? Ini tadi kan di slide ke-6 ada di situ kontaminan. Ini maksudnya kontaminan itu maksudnya zat-zat lain dari zat aktif yang mengganggu aktivasi zat aktif tersebut, Bu, atau gimana, Bu? Yang kontaminan itu, Bu. Wait, let me. Ini ya. Oke, kontaminan. Kontaminan ini pengotor. Jadi, dia bukan senyawa aktif, dia bukan bahan aditif. Jadi, memang betul-betul pengotor. Kenapa kok bisa ada di dalam pestisidanya, Bu? Apakah sengaja dimasukkan? Enggak. Jadi, pengotornya ini bisa saja jadi ada di dalam pestisidanya, entah karena pada saat proses produksi yang tidak bersih, misalnya ada kebocoran atau segala macam, atau kontaminan ini terbentuk sebagai hasil reaksi sampingan yang tidak diinginkan dari senyawa aktif tadi. Oke, paham? Jadi dia bukan senyawa aktif dan juga bukan senyawa aditif. Dia betul-betul pengotor yang keberadaannya itu sebetulnya tidak diharapkan. Oke? Bisa dipahami? Bisa dipahami, Bu. Ibu, berarti kalau misalnya dalam pabrik itu biasanya apakah selalu ada kontaminan walaupun dalam jumlah sedikit atau memang nggak ada sama sekali, Bu? Tergantung kondisi pabrik dan proses produksinya itu seperti apa, Dek. Kalau misalnya proses produksinya itu berjalan dengan baik dan sesuai rencana, maka terbentuknya kontaminan atau munculnya kontaminan tentu saja itu bisa dicegah. Tapi kalau misalnya ini apa sih namanya? Kalau misalnya kondisi alat-alat di pabriknya itu sendiri tidak mendukung, maka tentu saja kontaminannya juga kemungkinan
adanya kontaminan di dalam hasil produksi itu akan sangat tinggi. Kayak gini aja deh, Anda bikin Indomie, misalnya belum sempat sarapan nih ya, terus habis ini mau bikin Indomie goreng, antara pakai panci yang bersih sama pakai panci yang sudah karatan, kira-kira apakah dua-duanya punya peluang yang sama untuk menghasilkan produk dengan kontaminan? Beda kan? Kalau yang bersih, kemungkinan untuk ada kontaminan itu jadi lebih kecil. Oke. Jadi sangat tergantung pada kondisi produksi, termasuk juga kondisi instrumen dan peralatan yang digunakan pada saat proses produksi. Oke, paham? Bisa dipahami? Paham, Bu. Permisi Bu, pengen bertanya lagi Bu. Itu kan tadi kita ada membahas KOW Bu, dan sama rumus-rumus yang lain itu perbandingan. Kenapa kita menggunakan perbandingannya itu dengan N-oktanol Bu? Apakah masih ada benefitnya gitu Bu? Yang air dengan oktanol itu dibandingkan atau gimana Bu? Oke. Kenapa kok pakai oktanol? Kenapa nggak pakai metanol atau etanol aja gitu ya? Kenapa pakai oktanol? Karena oktanol ini dianggap sebagai senyawa yang sifatnya ini paling sebagai senyawa yang sifatnya representatif untuk menggambarkan kondisi jaringan lipid di dalam makhluk hidup. Paham? Jadi kelarutan suatu senyawa di dalam oktanol itu dianggap dapat menggambarkan kelarutan senyawa tersebut di dalam jaringan tubuh makhluk hidup. Oke, paham? Sampai sini dulu paham kenapa memilih oktanol? Paham Bu. Okay. Bisa gitu juga ya dengan makhluk hidup jadi pakai oktanol. Pakai oktanol. Kemudian kenapa dibandingkan dengan air? Karena air ini merupakan medium paling universal bagi suatu senyawa untuk dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, jadi soalnya kan gini, si air ini dia kan kalau misalnya di lingkungan aja, kalau misalnya sesuatu senyawa itu mudah larut di dalam air, maka pada saat air tersebut mengalir, itu otomatis dia juga kan akan lebih mudah untuk ikut terbawa air tadi. Ya kan? Makanya pada yang KP, kenapa kita membandingkan antara fase padatan dengan fase air, kita ingin lihat dia lebih memilih untuk bertahan di tanah atau lebih memilih untuk larut dan ikut terbawa oleh air, ya kan? Kemudian untuk kasus yang KOW, kenapa dibandingkan dengan air? Karena kita ingin lihat kalau misalnya kelarutannya di dalam air, semakin dia mudah larut di dalam air, logikanya adalah semakin mudah pula dia diekskresikan keluar dari tubuh makhluk hidup. Paham? Jadi kalau oktanol, nah jadi KOW ini kalau misalnya kita konteksnya adalah untuk biota loh ya, karena tidak hanya dipakai untuk biota saja tapi juga untuk berbagai ini lain, tapi kita konteks yang ini dulu. Semakin tinggi nilai KOW dari suatu senyawa, maka dia lebih mudah, dia lebih banyak terlarut di dalam oktanol dibandingkan di dalam air. Yang artinya kita bisa mengasumsikan dia lebih banyak tertahan di dalam jaringan lemak tubuh makhluk hidup. Dia lebih banyak terakumulasi dibandingkan dibawa keluar oleh air untuk diekskresikan keluar dari sistem tubuh kita. Oke, gimana Ilhan? Paham Bu. Oke, semoga nggak tambah bingung ya. Saya takutnya orang tambah bingung. Yang tadi masih paham aja Bu penjelasannya. Oke, nanti mungkin mudah kayak gini ini kalau rumus ini biasanya sulit kalau hanya untuk dibayangkan sampai kita ke contoh soal ya, nanti sampai saya cari-cari contoh soal waktu saya sekolah dulu deh. Oke, maaf ya udah lewat 3 menit. Mudah-mudahan nggak terlambat ikut kuliah yang lain. Oke.
mungkin untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu. Kalau misalnya masih ada yang tadinya mungkin sebenarnya pengenannya tapi aduh udah lewat waktunya, saya ada janjian jam 11.30 atau segala macam jadi nggak sempat nanya, nggak apa-apa. Kalau misalnya mau nanya langsung ke saya silakan, atau mungkin di pertemuan yang akan datang bisa ditanyakan lagi ke saya. Oke. Untuk minggu ini mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa dipahami dan sedikit banyak ada manfaatnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai ketemu minggu depan. Yoi, siap-siap praktikum online offline ya. Akhirnya. Ibu.